Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang sebuah kutukan seorang penyihir yang mengubah semua orang di istana ini menjadi barang antik guys. Ada yang jadi tempat lilin, ada yang jadi jam, bahkan si pangeran malah diubah menjadi monster mengerikan dong. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah istana. Nampak seorang pangeran hidup di sana. Dia adalah sosok kaya raya yang memiliki banyak harta. Tapi dia adalah pria yang sombong, serakah, dan kasar. Suatu hari, saat mengadakan pesta, tanpa diduga, datang seorang nenek tua di sana. Dia hanya ingin menginap semalam saja, tapi si pangeran tidak peduli dan mengusirnya pergi. Hal itu sontak membuat si nenek marah. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi sosok wanita cantik. Dia mengutuk si pangeran menjadi sosok monster mengerikan. Begitu juga semua penghuni istana. Kutukan itu sendiri bisa dihilangkan jika si pangeran menemukan jodoh sejatinya. Si nenek juga memberikan sebuah bunga mawar sebagai tanda waktu. Kelopak bunga mawar itu akan rontok. Jika kelopaknya habis dan si pangeran belum menemukan jodoh sejatinya, maka kutukan itu tidak akan bisa dihilangkan untuk selamanya. Beberapa waktu berlalu, kita akan diperkenalkan seorang gadis bernama Belle. Dia tinggal di sebuah desa kecil. Belle sendiri adalah sosok yang ceria, tapi di mata orang-orang, dia hanyalah gadis yang aneh. Mereka sering ngegibahin si Belle. Bahkan tidak ada satupun warga yang mau berteman dengannya, membuat Belle menjadi tersingkir. Belle sendiri memiliki hobi membaca buku dongeng, dan hanya bisa berharap suatu hari nanti ada pangeran yang mau mencintainya. Dari kejauhan, nampak seorang pria bernama Caston. Dia adalah pemburu terkenal yang disegani banyak orang. Nampak dia sering memperhatikan Belle, di mana si Caston ini naksir dengannya. Caston berusaha mendekati Belle untuk menembaknya, tapi sayangnya Belle tanpa pikir panjang langsung menolaknya. Belle tinggal bersama ayahnya bernama Maurice. Saat pulang, dia sedikit curhat dengan ayahnya tentang semua orang di desa yang tidak suka padanya. Meski begitu, Maurice meyakinkan Belle kalau dia itu tidak aneh, melainkan dia adalah seorang gadis yang unik. Setelahnya, Maurice pamit mau pergi. Dia akan pergi untuk mencari persediaan makanan. Tak lupa, Belle meminta ayahnya untuk mencari mawar sebagai oleh-oleh. Belle kemudian pergi mencuci baju. Tak sengaja dia bertemu seorang anak. Niatnya mau mengajari membaca, tapi para warga yang melihatnya malah marah dan sengaja menjatuhkan cucian Belle ke tanah. Itu artinya Belle memang gadis paling dibenci di desa itu. Caston berusaha mendekatinya lagi. Niatnya mau menghibur, tapi Belle yang muak malah mengusirnya dan berkata kalau dia tidak akan pernah mau menikah dengan Caston. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Maurice. Dia lagi jalan-jalan di hutan, sampai tiba-tiba ada geledek menyambar pohon yang membuatnya tumbang, dan itu malah membuka jalan tersembunyi di hutan. Di mana anehnya, di sana ternyata sudah musim salju. Maurice berniat melewatinya, tapi di sana ternyata ada banyak serigala, sehingga Maurice pun harus cepat-cepat kabur. Sampai tak sengaja dia masuk ke sebuah tempat. Ya, itu adalah istana si pangeran tadi. Maurice masuk ke dalam untuk menghangatkan diri sambil berkeliling. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil. Nampak banyak makanan sudah disiapin di meja. Tapi saat mau makan, tiba-tiba gelas di sana bisa bergerak dan berbicara sendiri. Auto panik dong si Maurice. Karena takut, dia pun memilih pergi. Tapi tak lupa, dia mau memetik bunga mawar untuk diberikan pada Belle. Tapi tiba-tiba muncul sosok monster raksasa yang menyerangnya. Kembali ke Belle, dia kedatangan kuda milik Maurice yang sudah pulang sendirian. Menyadari ayahnya dalam bahaya,
Belle berniat untuk pergi menyelamatkannya bersama si kuda yang mengantar mereka kembali ke istana. Di sana, Belle bergegas masuk dan berkeliling. Dia mencari di mana ayahnya berada, yang ternyata dia dikurung di dalam sel. Saat berniat membuka sel itu, tiba-tiba muncul sosok monster yang menangkap ayahnya kemarin malam. Dan ya, dia adalah si pangeran di awal tadi, yang dikutuk menjadi monster. Biar gampang, kita panggil saja Beast. Dia berkata kalau Maurice sudah mencuri, dan dia akan dikurung untuk selamanya. Mendengar itu, Belle tidak punya pilihan lain selain pergi. Sebelumnya dia meminta untuk diperbolehkan memeluk ayahnya untuk terakhir kalinya. Tapi tiba-tiba, ya, Belle berniat menggantikan posisi ayahnya. Dia membiarkan Maurice pergi, sedangkan Belle akan dikurung. Beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba sel itu dibuka, dan saat diperiksa, itu adalah sebuah tempat lilin. Anehnya, dia bisa bergerak dan berbicara. Namanya Lumiere. Tak lama, datang juga temannya, si jam antik bernama Clockwork. Mereka mengajak Belle pergi jalan-jalan. Keduanya berkata kalau seisi istana ini kini menjadi milik Belle. Tapi tanpa sengaja, mereka berkata kalau dia tidak boleh pergi ke sayap kanan istana. Waduh, ada apa tuh di sana? Belle lalu diajak ke kamar istana. Di sanalah dia akan tinggal. Si Belle ngiranya kalau semua benda di istana itu hidup. Jadi dia mencoba mengajak bicara sebuah sisir. Padahal itu cuma sisir biasa. Haha. Tiba-tiba malah lemari di sana yang hidup. Melihat Belle, si lemari pun kegirangan. Dia berniat mendandaninya supaya jadi cantik. Tapi hasilnya malah berantakan begini. Lumiere dan yang lain lalu pergi meninggalkan Belle. Melihat itu, dia pun punya ide untuk kabur dari istana. Dia menyambung semua kain menjadi tali panjang, supaya dia bisa kabur dengan cara turun dari istana. Kembali ke desa, nampak Gaston yang galau karena Belle terus menolaknya. Melihat itu, temannya bernama Livo memutuskan untuk menghiburnya. Dia mengajak semua orang di sana menari dan menyanyi sambil memuji si Gaston supaya dia senang. Seketika, Gaston pun kembali tersenyum. Dia ikut bernyanyi, bahkan sampai main pedang-pedangan dong. Setelah puas, tiba-tiba datang Maurice di sana dan meminta bantuan ke semua orang untuk menyelamatkan Belle yang diculik monster mengerikan. Tapi dia malah ditertawakan karena dikiranya Maurice lagi menghalu. Meski begitu, Gaston tetap mau membantu karena siapa tahu kalau dia bisa menyelamatkan Belle, Belle nanti mau menikah dengannya. Kembali ke istana, Beast yang mau makan malah menyadari kalau Lumiere dan yang lain malah membuat makanan untuk Belle. Dia memarahi mereka. Tahanan kok dikasih makan? Udah gitu, dikasih kamar mewah pula. Tapi teman-temannya berkata kalau Belle bisa jadi adalah jodoh sejati Beast. Kalau itu benar, maka kutukan mereka bisa dihilangkan. Mereka menyuruh Beast untuk membuat Belle merasa nyaman tinggal di sini. Beast lalu disuruh untuk mengajak Belle makan malam. Tapi Belle sontak menolak dengan kasar dan berkata kalau dia lebih baik kelaparan daripada makan bersamanya. Mendengar itu, Beast pun ikut marah dan pergi meninggalkannya. Dia menuju ke sebuah ruangan tempat mawar penanda waktu disimpan. Nampak kelopak mawar itu terus rontok, yang berarti waktu mereka semakin menipis. Di sisi lain, Belle didatangi sebuah teko bernama Pot. Pot menyadari kalau Belle berniat kabur, tapi dia berusaha meyakinkannya untuk tinggal. Pot berkata kalau Beast sebenarnya tidak jahat. Dia bertingkah seperti itu karena alasan tertentu. Belle lalu diajak untuk makan malam. Bergegas, Lumiere mempersiapkan makan malam. Dia mengajak semua temannya untuk membuat Belle terpesona. Tepat saat Belle datang, Lumiere langsung menyambutnya. Dia berkata akan memberikan makanan terbaik untuknya. Bersama semua barang antik, Lumiere menyanyikan lagu dan sebuah pertunjukan. Provide the rest. Don't believe me, ask the dishes. Never second best. Beef ragu, cheese soufflé. Pertunjukan itu berlangsung meriah.
dan berhasil membuat Belle terpesona. Selesai makan malam, Belle diantar ke kamar untuk tidur, tapi dia tidak mau. Dia penasaran dengan sayap kanan istana, di mana Lumiere sempat melarangnya masuk ke sana. Ternyata itu adalah tempat mawar penanda waktu disimpan. Melihat kedatangan Belle, Beast pun marah dan sontak mengusirnya. Karena ketakutan, Belle berniat pergi dari istana. Dengan menaiki kuda, dia mencari jalan pulang. Sialnya, datang para serigala yang menyerangnya. Saat terpojok, tiba-tiba datang Beast membantu. Dia menghajar semua serigala. Dan untungnya mereka berhasil selamat. Tapi sialnya, Beast yang terluka malah pingsan. Melihat itu, Belle yang mau pergi pun merasa kasihan, dan akhirnya dia memilih membawa Beast kembali ke istana. Di sisi lain, nampak Maurice, Gaston, dan Li Fu sedang dalam perjalanan menuju istana. Tapi anehnya, pohon tumbang kemarin kembali utuh dan menutup jalan menuju istana. Melihat itu, Gaston pun kesal dan mengira Maurice membohonginya. Dia marah dan berkata kalau tujuannya ikut membantu adalah supaya Belle terpesona dengan keberaniannya dan berharap dia mau menikahi Gaston. Mendengar itu, Maurice pun tidak setuju dan dia tidak akan merestui hubungan mereka. Gaston yang semakin kesal pun langsung memukul Maurice sampai pingsan dan meninggalkannya di tengah hutan sendirian. Kembali ke Belle di istana, dia merawat Beast yang terluka sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Di sana, Belle juga bertanya kenapa Beast sering bertingkah kasar. Pot bercerita, sejak meninggalnya sang ibu, Beast dirawat oleh ayahnya yang membuat perilakunya menjadi kasar dan serakah. Setiap hari, Belle mendatangi kamar Beast untuk merawatnya. Itu membuat Beast merasa bingung padanya. Sampai suatu hari, keadaannya sudah membaik. Dia mengajak Belle ke perpustakaan istana. Nampak tempat itu dipenuhi banyak buku, yang seketika membuat Belle senang dan bahagia. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Mereka sering makan bersama, membaca buku bersama, dan bermain bersama. Dan bahkan mereka sudah mulai jatuh cinta. Suatu hari, saat berbincang, Belle sedikit curhat dengan Beast tentang desa tempat tinggalnya. Dia tidak bisa bahagia hidup di sana. Semua orang seakan membencinya. Mendengar itu, Beast lalu menunjukkan sebuah buku, di mana itu adalah peninggalan dari nenek penyihir di awal tadi. Hanya dengan memikirkan sebuah tempat, mereka bisa berpindah kemanapun mereka suka. Benar saja, saat dicoba, Belle dan Beast berpindah tempat. Mereka berada di Perancis, tempat kelahiran Belle. Di sana, dia mendapat ingatan tentang ibunya, di mana dia meninggal karena terinfeksi virus Black Death, virus yang sempat menjadi wabah di Perancis waktu itu. Sebelum meninggal, sang ibu menyuruh Maurice untuk membawa Belle ke tempat yang aman. Belle yang mengetahui itu hanya bisa menahan sedih. Beralih ke Gaston yang sudah tiba di desa. Dia pergi ke sebuah bar, tapi tiba-tiba, ya, Maurice ada di sana. Padahal tadi Gaston sudah mengikatnya di hutan. Ternyata waktu itu Maurice diselamatkan seorang wanita. Maurice marah dan berkata kalau Gaston berniat membunuhnya. Tapi tidak ada warga yang percaya karena Maurice tidak memiliki bukti. Alhasil malah dialah yang dihajar. Kembali ke istana, nampak Beast yang didandani teman-temannya. Mereka menyuruh Beast segera melamar Belle. Meski dia tidak yakin Belle mau menerimanya, tapi saat didandani, malah bedaknya ketebelan. Haha. Sedangkan Belle didandani dengan gaun yang cantik. Setelah siap, mereka pun bertemu. Keduanya lalu berdansa bersama dengan diiringi lagu romantis. So sweet banget ya. Setelahnya, mereka pun mengobrol di balkon. Beast bertanya, apakah Belle akan bahagia jika tinggal di sini? Tapi dia menjawab kalau dia tidak bisa bahagia jika selalu dikurung. Bagaimanapun juga,
dia tetap rindu dengan ayahnya. Mendengar itu, Beast memberikan sebuah cermin ke Belle, di mana cermin itu bisa menunjukkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Namun saat Belle bertanya bagaimana keadaan ayahnya, dia malah melihat Maurice yang dipukuli para warga. Seketika membuatnya panik. Melihat itu, Beast pun menyuruhnya pergi. Dia harus menyelamatkan ayahnya. Dan ya, mereka pun berpisah. Meski Beast nampak tidak rela ditinggal orang yang dicintainya, karena dia tahu kalau Belle tidak akan kembali ke istana. Nampak di desa, Maurice akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Tapi tiba-tiba datang Belle. Dia meyakinkan semua warga kalau ayahnya tidak berbohong. Belle benar-benar ditangkap oleh sosok monster. Niatnya mau meyakinkan kalau monster itu tidak berbahaya, tapi para warga malah ketakutan dan berniat memburu monster itu. Belle ikut dikurung di dalam kereta, sedangkan para warga bersiap menuju ke istana dengan Gaston yang akan memimpin perjalanan. Setelah siap, mereka pun segera berangkat. Sedangkan di dalam kereta, Maurice bertanya bagaimana Belle bisa selamat. Dengan terus terang, dia menjawab kalau sebenarnya sosok monster itu tidak berbahaya. Dialah yang telah membebaskan Belle. Mendengar itu, Maurice segera mencari cara untuk membuka pintu kereta, sehingga Belle bisa kabur dan menyelamatkan Beast. Para warga pun sudah tiba di istana. Mereka segera mendobrak pintu. Menyadari itu, para barang antik berniat melakukan serangan. Semua bekerja sama menghadang para warga. Mereka menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Bahkan si lemari ikut membantu dong. Dia mendandani para warga jadi cantik begini. Lah, dan itu berhasil membuat para warga lari ketakutan. Sedangkan Gaston bergegas naik untuk mencari Beast. Setelah menemukannya, dia langsung menembaknya. Beast yang terluka hanya bisa kabur menghindari serangan Gaston. Untungnya datang Belle tepat waktu yang berusaha menghadang. Gaston terus mengejar Beast dan menghajarnya, sampai membuatnya kesal dan berniat membunuhnya. Namun Beast tidak melakukannya. Dia membiarkan Gaston pergi dengan selamat. Tapi Gaston tetap bersikeras membunuh Beast. Dia menembaknya berkali-kali, sampai tiba-tiba jembatan di sana rubuh, yang membuat Gaston terjatuh dan tewas. Sedangkan Beast yang terluka tidak bisa bertahan lagi. Sebelum pergi, dia berkata kalau dia sebenarnya sangat mencintai Belle. Dan setelahnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat saat itu, kelopak bunga terakhir sudah rontok, yang berarti waktu mereka sudah habis. Satu persatu barang antik mulai mati. Mereka tidak bisa bergerak dan benar-benar menjadi barang biasa. Nampak semuanya pasrah dan cuma bisa mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Tiba-tiba datang seorang wanita. Dia adalah nenek penyihir di awal tadi. Melihat Belle tulus mencintai Beast, dia akhirnya membatalkan kutukan. Beast kembali dibangkitkan. Tapi tidak cuma itu, dia juga kembali ke wujud manusianya. Begitu juga para barang antik. Mereka kembali menjadi manusia, membuat mereka senang akhirnya bisa bebas dari kutukan. Seluruh istana pun kembali menjadi semula. Dan akhirnya semua orang pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelahnya, mereka mengadakan pesta untuk merayakan kembalinya istana. Semua orang diundang untuk berdansa. Nampak semuanya bahagia. Begitu juga dengan Belle yang akhirnya bisa hidup bersama orang yang dia cintai. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Beauty and the Beast 2017. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin.
supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.